Selamat datang di podcast Pejuang. Di sini podcastnya para pejuang. Jadi kalau kamu bilang saya pejuang, datanglah curhat dan cerita tentang apa saja. Nggak ngojek nggak seru, nggak makan. Jadi ternyata nggak ngojek itu bukan nggak seru, nggak makan. Iya. Oke bang, hari ini kalau abang hampir setiap hari deh dengerin orang ini ya apa namanya ngomongin pilpres gitu-gitu kan, ngomongin calon presiden. Nah, hari ini sudah banyak, tapi sebelum ke sana ngomongin pilpres, teman-teman, karena abang ini orang Jakarta ya Bang ya. Jadi sebagai pejuang keluarga sebenarnya, bagaimana setiap hari abang harus keluar dari rumah dari pagi sampai sore gitu kan, pasti berjuang pulangnya dengan uang 10.000 tetap dicari untuk keluarga, dan itu sebagai seorang pejuang itu kan tugas kita begitu. Sudah lama di Jakarta dan hari ini ada mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah mendeklarasikan diri dengan Muhaimin Iskandar jadi wakilnya kemarin di Surabaya untuk calon sebagai pasangan baca pres 2024. Abang waktu di Jakarta apa sih melihat Anies itu waktu jadi gubernur gitu? Apa kerjanya? Selama di Jakarta cuma di kepemimpinan Anies doang kita yang dapat, rakyat bawah itu dapat fasilitas mau sejahtera lah, bukan sejahtera tapi mau sejahtera gitu kan. Semua fasilitas itu mulai dari kartu Jaklingko, ya kan, fasilitas sekolah 4 bulan sekali buat anak saya kan lumayan gitu. Kalau kita gubernur ke belakang kan belum ada begitu. Jadi Ya, kita dananya gede. Sebelum Pak Anies juga belum ada kayak gitu. Belum ada. Maksudnya kalau sekolah tadi itu Ada, tapi kan nggak merata. Tapi kita seorang peratawan juga punya domisili di Jakarta kan nggak dapat kalau sebelum Anies. Nah kalau setelah Anies ini kan kita dapat pas Aniesnya jadi gubernur itu mau pokoknya yang penting KTP Jakarta gitu tetap dapat. Walaupun contoh nih saya dari Maluku gitu kan. Saya tinggal di Jakarta, saya punya KTP Jakarta, saya otomatis kan warga Jakarta walaupun baru setahun 2 tahun tetapi itu dapat. Tapi kan kalau sebelum Anies kan, kalau kita orang luar Jakarta punya KTP Jakarta kan dibilangnya RT itu itu orang luar, itu bukan KTP dong Jakarta. Itu kan dulu, tapi semenjak zaman Anies kan kita dianggap lah. Jadi kita dapat fasilitas di situ. Apa aja Bang tadi? Jaklingko, sekolah itu maksudnya gimana? Kayak bansos gitu. Kalau anak sekolah tadi dapat 3 juta ke atas lah gitu. Per anak setiap bulan atau setiap semester atau per tahun? Itu giliran Bang. Giliran. Kalau giliran anak saya itu setiap 2 bulan. Gitu. Lumayan ya bapaknya. Lumayan lah bertambahan gitu. Bapaknya artinya ada di keluarga itu minimal bapaknya tadinya abang tadi cuma sebulan itu abang dapat 1 juta begitu, tapi dengan tambahan itu jadi keringan ya sekolah dia. Oke Bang, selain itu kira-kira apa lagi yang abang mau ceritakan dan di zaman Pak Anies jadi gubernur itu? Terbilang enak lah ya. Kalau zaman Pak Anies ini terbilang enak. Kenapa saya terbilang enak? Karena di setiap rukun atau setiap RT itu kan nggak terlalu rese lah gitu. Nggak terlalu resenya. Selalu saya melihat kayak tetangga-tetangga gitu kan, kalau di kayak wilayah kumuh gitu, mohon maaf itu kan banyak digusur kalau belum manusiaan gitu kan, banyak dibuang-buangin gitu kan. Jadi kita kan ngerasa orang jalan itu kasihan juga gitu. Nah, kalau zaman Pak Anies ini kan serba kasihan lah, jadi nggak terlalu dibuang gitu.
masih istilah katanya digusur gitu, masih dianggap wah ini manusia nih butuh manusiawi ya gitu. Iya. Oke Bang, lalu mau pilpres nih, itu kira-kira kawan-kawan singkat daripada kalau bilang enak ini kan berarti abang sudah merasakan ya dari sila itu tadi contoh-contoh yang bisa jadi catatan sebenarnya. Lalu mau pilpres Bang, Anies sudah dideklarasikan kemarin di Surabaya dengan wakilnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Oke. Apa yang abang lihat pas deklarasi itu? Kalau saya lihat lawan Pak Anies, Pak Caimin itu, gua rasa pas itu, karena kayak Jokowi pasangan sama Ma'ruf gitu kan, itu menarik suara para santri atau muslim lah kebanyakan gitu kan, itu kan anak kiai, Caimin itu kan terkenal juga. Abang sepakat nggak kalau yang abang dulu rasakan waktu di Jakarta sama Pak Anies itu harus dirasakan? Sepakat banget. Sepakat. Iya, saya itu maunya dari Jakarta Sabang Merauke itu enak gitu, seperti di Jakarta, mantan gubernur Jakarta gitu. Apalagi kalau jadi presiden. Oke, lalu apa yang abang mau sampaikan kepada Anies Baswedan yang itu mantan gubernurnya? Saya ingin sampaikan kalau Pak Anies itu jadi presiden, nanti jadi presiden ya, tolong perhatikan kita orang kecil seperti Bapak jadi gubernur lah. Saya nggak berharap terlalu banyak kan, karena saya pendidikan juga pas-pasan, cuman SMA lah gitu kan. Apa bisanya sih SMA gitu kan? Ya kalau Pak Anies nanti jadi presiden, harapan saya itu atau anak muda gitu kan, dipergampang mencari kerja. Kita sebagai orang bawah kayak ojol gini kan, hidup di jalanan ada sejahteranya gitu dari Pak Anies. Apalagi Pak Anies kan nggak mau diatur oleh pengusaha kan. Abang kenapa abang bisa bilang begitu? Abang kenapa bilang begitu? Ya karena kalau saya lihat orang buruh itu minta gaji sekian kan, Pak Anies menyetujui. Itu belum menyetujui, itu belum sekian persen gitu kan. Ya, belum tentu dari perusahaan. Iya, itu belum tentu dari perusahaan. Emang orang buruh sendiri yang minta gaji sekian gitu kan, ACC ya sama Pak Anies. Nah, perusahaan ngajunya sekian. Ya Pak Anies ngikutin masyarakat Jakarta, buruh Jakarta dong. Ada nggak gubernur yang kayak gitu? Rasa-rasa nggak ada gitu, nggak sanggup kan? Nah, gitu. Kalau gubernur yang lain sanggup kayak gitu, pengusahanya nggak mau, ya udah keluar dari Jakarta kan. Ada perusahaan lain dari luar negeri mau kok. Kayak gitu. Pak Anies itu mantap lah pokoknya mah. Dia berani gitu. Dia berani. Oke. Kan dia ada wakil. Jadi wakil presiden dan wakil presiden itu pasti punya visi misi yang sama, maka mereka ketika terpilih, maka mereka akan mengawal visi misi itu, memutuskan sesuatu pasti bersama. Lalu ke Caimin gimana? Kalau Pak pesannya atau harapannya ya? Iya. Kalau harapan saya kalau Caimin itu nggak usah dikhawatirin sih, harapan saya ini itu. Karena saya tahu Caimin itu emang orang baik. Iya, orang baik di kalangan orang bawah. Orang baik di kalangan orang bawah. Dia itu baik sama orang bawah artinya. Gitu. Karena saya pernah ketemu Caimin itu, mungkin Caimin lupa lah sama saya gitu kan. Nah, saya pernah ketemu Caimin di Bandara Soekarno-Hatta. Dia orangnya baik. Dia ngasih tip ke saya. Gimana caranya waktu itu abang bisa ketemu sama Caimin? Saya ketemu Caimin dulu karena saya kerja, Bang. Oke. Iya, saya kerja di Bandara Soekarno-Hatta, cuman tukang sapu. Oke. Cuma salaman doang sama Caimin. Itu pun dia nggak sombong, padahal dia pejabat. Masa periode ini dia masih jadi DPR RI. Gitu. Menfoto, salaman gitu kan, terus saya dikasih uang. Oh gitu, luar biasa.
Caimin Itu semoga baru sama saya, dia pun nggak kenal. nggak kenal lagi. Iya, nggak kenal. Mungkin Caimin nggak bakal ingat kalau saya ngomong. Itu saya doang yang ngomong gitu. Jadi yang kenal sama Caimin, saya potong Bang. Jadi yang kenal sama Caimin mungkin bisa disampaikan ke Caimin bahwa ternyata ini abang ini dulu ketemu sama Caimin Iya. ternyata. Iya. Dan dikasih uang, bayangkan ya kalau abang apa rasanya sih Bang? Saya senang gitu. Pejabat ketemu orang kecil mau lagi diajak foto gitu kan, salaman, terus saya kasih uang, senang dong gitu. Iya, saya kira cuman Caimin doang sih yang seperti itu. Kalau pejabat setahu saya itu, kalau mau lihat buktinya tahun 2018. Kalau mau dicek CCTV ya silakan. Kalau saya ada di situ salaman foto Caimin ngasih uang. Caimin nggak cuma nanya ke saya, kamu udah lama katanya, udah Pak. Gaji kamu berapa? Gaji saya nggak UMR. Kata saya gitu. Oh gitu. Kok bisa katanya? Ya karena kan kita ngikut yayasan lagi Pak gitu. Jadi kan dipotong yayasan. Kalau kita langsung ke dari bandara kan AP2 gitu kan yang mengelola. Kalau kita ngikut pengelolanya langsung nggak ikut yayasan ya mungkin gaji kita UMR Pak. Oh jadi seperti itu. Iya Pak. Nominalnya berapa? Nominalnya itu saya sebutin sekian gitu. Kata sih ini kecil banget ya kata. Ya seperti itulah Pak. Yang penting bisa makan kata saya gitu. Bisa kerja gitu. Oke Bang, ini semoga Caimin dengar ya. Dan Ya mungkin Caimin lupa, dulu saya ada yang karena saya ketemu mungkin Caimin bisa ketemu orang puluhan ribu Ya, kan, betul. nggak mungkin lah dia kenal si ACP itu ketemu, cuma saya doang yang ingat gitu. Oke Bang, sambil ngopi dan teman-teman ini, abang kopi ya tadi ya. Kopi. Ini tehnya ini dari Sukabumi nih Bang, di atas. Saya nggak tahu ini teh asli Indonesia ini di Sukabumi, khasnya Cafe Pejuang. Ini di ketinggian paling tinggi katanya, saya tanya-tanya, oh, katanya di pegunungan di Sukabumi itu dan ya ini aslinya. Tapi saya tadi minum lumayan. Jadi kalau saya itu kalau ke Cafe Pejuang itu kalau nggak ngopi nggak asik. Iya. Biar enak perut ngeteh Bang. Iya. Begitu. Bang, terakhir Bang, Ya. ini tadi kita ngomongin soal Bang Anies ya. Udah pernah belum pas-pasan atau ketemu atau ya di jauh lah kira-kira berapa meter dekat atau ketemu Bang Anies? Pernah 50 meter jaraknya, cuman pengawalnya banyak. Itu karena pengawalnya banyak, orang terlalu ramai gitu kan. Menjabat tangan itu nggak pernah sih. Cuman kalau ketemu sekitar 50 meter dari sini ke situ pernah. Iya, cuman pengennya salaman gitu ya. Seperti Caimin tadi ya. Iya, ke Caimin tadi. Kalau Caimin kan anggota DPR itu paling 5 orang 6 orang. Kalau itu kan ratusan. Iya, betul. Gimana mau begini? Gitu. Oke, Bang. Ketika Abang melihat ini sekitar 50 meter tuh, sekitar Abang melihat seorang Anies Baswedan itu, kan Abang lihat mukanya langsung gitu ya kira-kira. Apa yang Abang bayangkan harapan dia? Wah ini sama kayak kita ketemu cewek itu Bang. Iya. Gua nih contoh nih cewek cantik. Dia cantik banget. Ini seandainya kalau dia jadi istri saya, pacar saya, atau jadi istri itu, kita bayangin ya. Iya. Nah, waktu Abang ketemu Pak Anies, apa bayangan Abang ketika melihat seorang Anies Baswedan? Harapan saya sih Pas lihat ketemu Iya. Anies tadi itu. orangnya berkarisma lah. Oke. Kalau melihat Pak Anies itu orang berkarisma, berwijaya gitu, berjiwa pejuang, iya, pada rakyat kecil. Kalau Pak Anies itu, kalau orang tahu, Pak Anies itu hebat orangnya, orang yang ingin sama rakyat kecil. Oke, kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Yanwar ya, Iya. ini bisa bermanfaat dan yang terpenting dari
cerita hari ini adalah harapannya terhadap Pak Anies. Iya. Jadi kalau jadi presiden jangan lupa, apalagi Caimin ya, Iya. jangan sampai lupa. Baik gitu. Ya. Oke, kami mengakhiri di podcast kali ini, tapi terakhir saya mau pesan bahwa teman-teman ojol yang lain, silakan kalau mau podcast silakan datang seperti Bang Yanwar tadi ketika dikasih tahu bahwa ada podcast dan mau menyampaikan pendapat unik-unik, ya silakan datang. Iya. Gitu. Nah, baik itu laki-laki, perempuan, mau muda mau tua, silakan datang di podcast Pejuang untuk menyampaikan harapan terutama soal Pilpres 2024. Sebab bangsa ini ke depan ada di tangan kita semua. Maka tugas kita adalah bagaimana menjaga, merawat, mengawal agar Indonesia semakin maju ya, karena belum maju tadi. Baik, sampai ketemu di podcast minggu depan setiap hari Sabtu di ruang bawah tanah Cafe Pejuang. Dan jangan lupa main ke Cafe Pejuang. Anda jadi pejuang harus, jangan ngomong kamu jadi pejuang kalau kamu tidak datang di Cafe Pejuang. Bang, terima kasih waktunya. Nanti